Maka dari itu sabar. Dan ketika ada ujian, itu adalah cara Allah membentuk kita. Sadar nggak kita hari ini? Ya, sesungguhnya kita bisa sampai hari ini dengan ujian-ujian yang pernah kita lewati, dan kita bisa terbentuk. Kita sampai bisa pede aja dari cara yang sederhana. Kita bisa pede ngomong di depan. Dulunya kita malu-malu. Tapi kita mulai dari mungkin ngomong di depan 2 orang, ngomong di depan 5 orang, ngomong di depan 10 orang, sampai banyak, lebih dari 10 orang. Akhirnya kita pede. Ya, meskipun nanti pas baru mulai ngomong di antara 3 atau 4 orang, itu pasti ada yang komen. Ah, masih terbata-bata ngomongnya. Ah, masih ngalor ngidul ngomongnya kemana-mana, nggak ngerti apa yang disampaikan gitu misalnya. Tapi setelah terus dia sabar gitu ya, dia kemudian bertahan, akhirnya apa? Terbentuklah dia. Mau ngomong di ribuan orang, ratusan ribu orang, dia pede. Ya, karena apa? Terbentur tadi. Nah, Nabi ingin memfilter, ya, di mana di antara umatnya, sahabatnya yang masih bertahan dengan keimanannya. Kalau di perusahaan itu ada staffing tadi saya bilang. Jadi perusahaan itu nggak serta-merta ketika bangun perusahaan itu langsung bikin pembangunan segala macam. Ya, itu cuman prioritas kesekian. Mungkin di antara kita ada yang pernah punya bisnis, ya kan? Yang paling utama apa? SDM, ya kan? Staffing, memilih orang. Nah, itu dengan cara apa? Diuji selama 3 bulan misalkan. Ya, kesetiaannya, kejujurannya. Kalau nggak jujur, bisa kita drop out gitu ya, kita keluarin. Ya, sehingga apa? Yang ada di perusahaan kita itu orang-orang berkualitas dan integritas, gitu ya. Nah, Nabi pengen seperti itu karena ini adalah batu bata awal generasi pembaharu. Ya. Tidak boleh ada penyusup, tidak boleh ada yang lemah dari segi keimanan, dari segi perjuangan. Nah, sampai hari ini kita berkaca, sudah sejauh mana kalau ada panggilan dakwah, ya kita tidak beralasan. Sudah sejauh mana kalau ada panggilan kebaikan, bahkan kita tidak mencari-cari alasan untuk nafsu kita, sehingga kita tidak memenuhi panggilan dakwah itu. Atau bahkan panggilan azan, panggilan sholat, panggilan ibadah. Sudah jauh mana hari ini kita langsung bersegera, suratul istijabah, cepat dalam merespon panggilan Allah. Sudah sejauh mana? Ya. Nah, ini Nabi ingin buktikan, ya, bahwa generasi awal ini adalah yang akan menjadi pondasi. Sehingga hari ini kita bisa contoh. Ya. Kalau nggak diuji seperti itu, kita nggak sulit mencontohnya. Ya. Karena berarti pondasi awal itu, nggak diuji kayaknya, ya aman-aman aja, langsung pada beriman. Tapi diuji kan, buktinya diuji. Jadi kalau kita hari ini belum ada ujian yang berat menimpa kita, organisasi kita, lalu kita tidak berusaha bertahan, gitu ya, berarti belum ada apa-apanya. Ya. Nah, hikmah selanjutnya, ya. Kemudian mungkin bakal banyak pertanyaan. Kan Rasulullah Nabi, ya Muhammad kan Nabi dan Rasul. Kenapa nggak dijaga? Kenapa nggak ya udahlah hidupnya santai aja, flat aja, dakwahnya tersampaikan, banyak yang nerima gitu ya, tanpa diuji. Ya, tapi kemudian ya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ya menguji adalah bagian dari konsekuensi kita menjadi mukallaf. Ya, mukallaf itu apa? Mukallaf adalah status seorang muslim ketika sudah akil balik, maka beban mukallaf padanya, taklif. Nah, cuman yang biasanya tersampaikan ke kita, mukallaf itu kan dasarnya menjalani segala perintah Allah, ya, lalu menghindari segala larangannya, kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, ya,
menghindari dari yang mengajak daripada agar terhindar dari kemungkaran, nahyi mungkar, melarang daripada kemungkaran. Nah, cuman kebanyakan kita hanya stay di pada amal ma'rufnya. Jadi kalau ada perintah sholat, ya sholat, kemudian sholat berjamaah, kemudian puasa, ya, kemudian apa lagi? Kemudian berzakat, berinfak. Tapi ketika ada perintah jihad yang keluar dari zona nyaman manusia, jihad dari segi ilmu, ya, berhadapan langsung dengan para ilmuwan yang mengatakan tidak ada Tuhan, ya, ateisme dan lain sebagainya, atau jihad dari segi, ya, sebagai seorang ulama, ya, sebagai seorang dai yang ada di masyarakat, ya, berusaha untuk menghilangkan tempat-tempat prostitusi. Ketika ada panggilan untuk situ, jarang yang mau berkontribusi di situ. Banyak yang masih ada di zona nyaman. Nah, sebenarnya mukallaf itu bukan hanya ada di zona nyamannya beribadah, ya, bukan hanya ibadah untuk dirinya, tapi juga bagaimana mengibadahkan orang lain, gitu ya. Ini juga termasuk konsep masjid, ya. Konsep masjid itu bukan hanya untuk orang yang mau sholat atau bahkan mensolatkan orang yang sudah mati, tapi bagaimana masjid itu bisa mensolatkan orang yang masih hidup. Maksudnya gimana? Ada dakwahnya di situ. Nah, makanya masjid-masjid yang bagus konsepnya memicu daripada konsep masjidnya Nabi SAW di zaman itu, di zaman sahabat, itu adalah masjid yang punya syiar bikin peta dakwah. Misalnya Masjid Al-Azhar, ini peta dakwahnya sampai mana? Atau misalnya Sahabat Karib, peta dakwahnya semana? Se-BSD kan, khususnya. Se-BSD itu ada berapa masjid? Ada berapa remaja masjid? Ada berapa musola yang juga ada remaja masjidnya? Nah, kalau itu peta dakwahnya, maka sampaikan dakwahnya ke sana. Ajak semua remaja yang muslim untuk masuk ke masjid, untuk menjadikan masjid youth friendly, ya, cocok untuk anak-anak muda. Nah, itu dakwah. Ya, jadi jangan sampai kita mensegmentasi masjid ini hanya untuk kelompok A. Ini juga terjadi di Indonesia. Masjid ini hanya untuk kelompok B. Tapi masjid ini terbuka untuk semua umat Islam. Ya. Bahkan, ya, manfaatnya bisa dirasakan untuk orang yang belum memeluk agama Islam. Kenapa? Ya, kita ini dalam beribadah bukan hanya kepada, termasuk muamalah, ya, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada orang yang belum agama Islam juga ada haknya mereka. Kalau haknya bukan sebagai seorang muslim, mereka memiliki hak sebagai tetangga. Dalam ajaran kita Islam, kita diminta untuk berbuat baik kepada tetangga, baik Islam maupun selain Islam, atau hak sebagai kerabat. Nah, hak-hak itu harus dipenuhi. Sehingga apa? Hidayah masuk nanti. Ya, kita hanya berusaha berikhtiar menyampaikan kebaikan. Biar Allah yang menyampaikan hidayah kepada mereka. Gitu. Nah, ini, ya, yang diinginkan, ya, dari kenapa Allah memberikan taklif kepada kita. Bukan hanya beban ketika melakukan amal soleh menjadi pahala, kemudian melakukan maksiat menjadi dosa, tapi juga beban untuk menjalankan visi Nabi SAW, membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, menjadikan manusia sebagai pemimpin muka bumi. Islam ini bisa menjadi tolak ukur kehidupan. Sekarang hari ini kita berkiblatnya kemana? Maksudnya bukan dalam ibadah, ya, dalam muamalah kita kiblatnya kemana? Fashion, kita kiblatnya kemana? Arsitektur misalnya, kita kiblatnya kemana? Fotografi, videografi, kiblat kita kemana? Keindahan-keindahan, aturan-aturan pemerintahan, kita kiblatnya kemana? Berarti Islam belum menjadi rahmatan lil alamin. Makanya kita harus hadirkan konsep bagaimana fashion yang islami tapi bisa diterima oleh semua, ya. Dan itu semua insya Allah, ya, teman-teman kita atau bahkan kita sudah berupaya dan berikhtiar.
Ya, masalah hijab. Sekarang sudah banyak yang pakai meskipun bukan Islam. Gitu. Tapi alibinya mah corona gitu ya. Ya. Ya kita doakan semoga hidayah datang. Tapi kan usaha itu ada. Gitu ya. Bahwa hasilnya seperti apa yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Nah, ini taklif juga adalah konsekuensi dari ubudiyah atau uluhiyah kita. Ya. Jadi ujian itu adalah konsekuensi dari kita beribadah. Adalah konsekuensi dari kita meyakini Allah hanya satu-satunya yang patut diibadahi. Sehingga ketika kita diuji nih, ya, kira-kira stabil nggak keimanan kita? Karena kadang orang diuji, ya, apalagi mungkin yang baru masuk Islam, ketika masuk Islam tuh anggapannya, Masya Allah, karena ngelihat yang baik-baiknya misalnya. Tapi ketika ada ujian menerpa, nah dia nggak cukup kuat, ya, karena nggak nyiapin sebelumnya. Atau bahkan misalnya seorang hafiz Quran, penghafal Quran, ketika menghafal Quran, kan yang ia baca keutamaannya kan semuanya keindahan, akan menjadi ahlullah, akan mendapatkan surga terbaik, bisa memberikan syafaat. Tapi ternyata orang yang hafal Quran juga diuji, bahkan ujiannya bisa lebih berat. Gitu. Nah, makanya ujian itu suatu hal yang pasti akan kita hadapi. Itu ya. Semua orang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena tadi itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Sehingga apa? Ketika selesai dari ujian, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih jujur. Ya. Jangan sampai sebaliknya, kita yang ada malah kecewa, gitu ya, ngeluh, gitu ya. Nah itu berarti dia tidak lulus. Makanya, ya salah satu visi kita, ya sebagai seorang muslim adalah ya beribadah. Jadi kalau kita uraikan visi kita sebagai seorang muslim tuh di dunia ini apa? Sehingga apa? Sehingga capaian-capaian kita itu mengarah kepada satu visi yang sama, mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu ada 3 kurang lebih. Kalau kita ambil dari Al-Quran, pertama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dalam surat Az-Zariyat, tidak Allah ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Ini pernah kita bahas juga. Kalau kita beribadah hanya sholat dalam 24 jam, kira-kira cuma berapa jam? Sholat wajib dalam sehari berapa jam? Kalau diakumulasi? Kalau sendiri di rumah mungkin nggak nyampe sejam lah ya. Tapi kalau berjamaah di masjid mungkin bisa sampai 2,5 jam. Ya, masing-masing sholat setengah jam misalkan, 30 menit. Ya, dari mulai nunggu azan ya, sampai zikir. Nah, kalau 2,5 jam beribadah 24 jam yang Allah kasih dalam sehari, 21,5 jamnya ngapain? Baca Quran. Baca Quran sehari berapa? Setengah jam. 1 jam. 1 jam. 20,5 jamnya ngapain? Kan perintahnya jelas, beribadah. Terus kalau misalnya kita beribadah cuma ketika tidak diuji, kita beribadah, Masya Allah, luar biasa. Ketika diuji, wah hilang semua tuh. Tilawah males, sholat ke masjid males, zikir nggak ada yang kesebut tuh. Bahkan ketika Allah uji tuh nggak ada yang tersebut nama-nama Allah. Dari 24 jam. Bisa 24 jam kita nggak beribadah kalau kayak gitu. Ya. Perintah Allah jelas, beribadah. Maka niatkan semuanya karena Allah, hadapi semuanya karena Allah, jalani semuanya dengan niat beribadah kepada Allah. Ketika menghadapi ujian pun nggak akan ada kata kecewa dari lisan kita. Karena apa? Kita lihatnya, kita zoom out
gitu, bukan zoom in ya. Ketika lihat ujian tuh kita zoom out. Jangan lihat dari perspektif pikiran kita yang kecil, sempit. Kalau kayak gitu, udah pasti kok Allah begini ya, gitu ya. Tapi kalau kita zoom out, kita lihat sudut pandang Allah Subhanahu wa taala menguji kita, oh ternyata ada suatu hal yang baik di sana ketika kita bisa lewatin ini semua. Jadi nggak ada kecewa tuh. Alhamdulillah malah adanya, bersyukur. Karena mungkin ujiannya nggak seberat sebelumnya misalnya. Atau mungkin kita berkaca kepada kawan-kawan kita, ya Allah, ujiannya beratan dia. Gitu. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita sudah bersyukur belum? Kita sudah berkaca belum? Kita sudah melihat mungkin ya teman kita lebih berat ujiannya ketimbang kita hari ini. Sudah bersyukur belum? Sudah mendoakan teman kita belum? Biar ujiannya selesaikan. Biar ketika dia selesai dari ujiannya, imannya makin kuat, makin taat. Nah itulah ya sinergi, integrasi antara umat Islam tuh di situ. Ya, di doa, ya, di pikiran, di hati. Bukan hanya mikirin si doi, ya. Teman kita juga pikirin. Yang jelas-jelas statusnya lah teman kita gitu ya. Kalau yang nggak jelas nggak usah dipikirin. Kecuali udah jelas statusnya. Jadi ini adalah bagian dari konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Makanya nanti ketika kita menjalaninya, ketahuilah bahwa ya dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya wa man nasru ilallahi qarib, ya bahwa pertolongan itu dekat. Cuma kita yang nggak mau mendekat. Ya. Pertolongan Allah itu dekat, tapi kadangkala manusia yang tidak mau mendekat. Bisa jadi pertolongan Allah itu datang setiap menit loh. Setiap detik petunjuk Allah itu datang. Tapi kita nggak pernah mikir gitu. Kalau ini ternyata petunjuk dari Allah. Ya nggak? Pernah nggak gitu? Kadang kita jalani aja aktivitas gitu ya. Tak taunya petunjuk Allah datang. Mungkin sifatnya yang kita nggak sadari. Misalnya kita lagi sibuk kerja, azan datang, azan terdengar, kita dengar. Tapi kita nggak beranjak dari pekerjaan kita, masih kerja. Komat, ya masih kerja. Nah kita nggak nyadar tuh, pas lagi kerja, wifi mati, listrik mati, itu tanda barangkali berhenti gitu kan sholat. Tapi kita masih aja nyari gimana caranya nih biar bisa nyala ya. Aduh deadline bentar lagi nih gitu. Masih aja kita. Ya, siapa sih kita? Ya, kita misalnya punya ya keinginan apa, wah digeluti. Allah butuh 1 jam aja. Allah butuh 30 menit aja dalam sehari. Tapi nggak dipenuhi juga. Besok Allah kasih lagi hidup ya, Masya Allah. Ya siapa kita? Baik, ya semoga kita bisa introspeksi, kita bisa mengevaluasi diri, ya, sehingga kita bisa benar-benar melanjutkan visi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menjadi benar-benar pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu, ya ada balasan yang indah di balik itu semua. Ya, jika tujuan kita lillah, insya Allah surga, insya Allah bersama Nabi. Karena Nabi tidak akan melangkah ke surga sebelum umatnya itu ngumpul. Ya, Masya Allah ya. Nabi itu nungguin umatnya satu-satu gitu. Udah ngumpul semua belum? Baru langkah bareng-bareng. Nabi yang buka pintu. Indah. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan rombongan. Jangan sampai kita ketinggalan gerbong atau salah gerbong gitu ya.
bahaya juga. Gerbong kita udah jelas, gitu ya. Kita bersama Nabi SAW, maka dalam perjuangannya pun kita bersama Nabi SAW. Tadi ya, berarti kalau kita simpulkan, dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam menyampaikan kebaikan, ya tidak menutup kemungkinan ada intimidasi, ada fitnah, ada saywar, ya merusak psikologi kita, ya merusak pikiran kita, menjauhkan kita dari Islam. Ada Islamofobia, itu suatu sunatullah yang pasti akan terjadi. Jadi kita jangan kaget. Yang kita harus pikirkan gimana caranya, ya gimana caranya menaikkan tren Islam biar bisa diterima, ya di semua kalangan, biar bisa mengalahkan tren-tren yang berusaha merusak Islam. Ya, kemudian dari situ kita belajar untuk pertama sabar. Ya, kata Ibnu Khaldun, peradaban ini berkembang seperti perkembangan manusia. Jadi kalau misalnya kita bahas perkembangan manusia, berarti kan ada peradaban bayi, ya, ada peradaban balita, ada peradaban ketika remaja, kemudian dewasa, sampai tua, usia matang, ujungnya kan mati. Itu kalau manusia. Tapi kalau peradaban, karena tadi diibaratkan seperti kehidupan manusia, ada peradaban emang yang masih baru tuh ada, gitu ya. Nah ini tapi perlu terus pembimbingan karena masih baru, seperti bayi, seperti anak-anak, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah lewat masanya, sampai usia balik dewasa, sudah punya pikiran yang strategis, nah ini masa matang-matangnya nih, atau masa ingin tahunya banyak. Nah ini tengah-tengah peradaban, kuat-kuatnya peradaban. Tapi nanti ada masa loyoknya, masa tuanya. Nah ini biasanya pengaruh luar itu sangat dahsyat ketika lemah. Makanya harus diperkuat ketika lagi masa matang-matangnya nih peradaban. Tapi bedanya dengan kehidupan manusia, peradaban ini nggak boleh mati. Itu berarti apa? Sebelum mati yang tua ini harus meregenerasi biar jadi baru lagi, gitu. Nah ini kata Ibnu Khaldun. Jadi antum semua yang mungkin hari ini tergabung di pengurus sahabat karib, tidak selamanya kan antum di sahabat karib. Nanti jadi presidium, habis itu masuk ke ya mungkin komunitas lain, atau mungkin nanti ngurusin yang lebih besar, masjid misalnya, yang segmennya lebih luas, gitu. Nah maka sebelum antum pergi dari satu step atau satu level ke level yang lain, pastikan ada kaderisasi, pastikan ada regenerasi. Itu yang membuat tetap hidup umur perjuangan. Jadi kalau kata Ustadz Azami rahimahullah, yang mati itu yang ada batasnya itu usia. Ya, tapi kalau usia dakwah itu nggak ada batasnya, gitu ya. Berarti kan ada regenerasi, gitu. Jadi sabar, ya, dalam mentreatment dakwah, dalam mentreatment regenerasi. Kemudian juga ujian kita anggap sebagai pelajaran atau salah satu program untuk melihat siapa yang bertahan, siapa yang lemah, gitu ya. Jadi ujian itu bukan program yang terdaftar di raker, ya. Jadi ujian itu adalah program non formal, gitu ya. Tapi pasti ada, gitu ya. Bisa jadi setiap event, ya bisa jadi di event-event tertentu, gitu. Sehingga apa? Sehingga Allah menghadirkan pertolongannya di suatu hari atau di kemudian hari. Sehingga apa? Nah dari sini ya dalam kitab Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri atau kitabnya Said Ramadan Al-Buti, ya, dalam fikih sirahnya paling tidak melahirkan 5 sifat, gitu ya, atau 5 hal yang kokoh, ya, dalam diri umat. Pertama, spiritualitas, gitu ya.
Jadi spiritualitas itu, jadi peradaban ini, generasi ini tidak dibangun dengan infrastruktur, tidak dibangun dengan materi, ya bahkan juga tidak dibangun dengan aturan-aturan baku. Tapi generasi ini diatur dengan pertama kali adalah Al-Quran dan Ruh. Makanya sebelum ujian itu yang berat itu menimpa kaum muslimin, sebelumnya itu udah turun perintah untuk sholat malam dalam surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi wajib sholat malam itu sudah turun perintahnya sebelum ujian yang besar itu menimpa. Sehingga apa? Ruh, iman mereka itu kuat, dilatih. Begitu juga kita menghadapi Ramadan hari ini bentar lagi, kurang lebih 2 bulan lagi. Dilatihnya dari Rajab. Bahkan kalau ulama dulu mah dilatihnya Ramadan selesai, besoknya udah latihan lagi. Ya, kalau kita tidak bisa berlomba dengan para ulama, paling nggak kita berlomba dengan para pendosa, kan gitu. Kalau mereka mungkin persiapannya ada yang pas hari Ramadan, ya udah langsung siap-siap puasa. Atau 10 hari terakhir mereka maksimalin. Nah, kalau kita dari Rajab ini udah latihan. Ya. Sehingga ketika Ramadan itu kita nggak punya alasan untuk berleha-leha. Kita udah punya tersusun rencananya rapih. Ya, kapan kita kerja, kapan kita ibadah, kapan kita fokus sama Ramadan. Ulama-ulama dulu, ya selain doa Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, maksud dari doa keberkahan itu adalah apa? Berharap rizkinya berkah di 2 bulan itu. Juga meningkat sehingga apa? Ramadan full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Peningkatan omsetnya itu sudah dimaksimalkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan di bulan Ramadan, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana Ramadannya para salafun saleh, ya, ulama-ulama salaf, para orang-orang salaf, ya, mereka saking ingin fokus ibadah juga, termasuk kajian-kajian itu juga dipersedikit gitu, kecuali kajian-kajian yang mengarah kepada tadabbur Quran, tafsir Quran, meningkatkan keimanan mereka, meningkatkan kualitas mereka dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, jadi yang pertama adalah spiritualitas. Yang kedua, sabar. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, taat. Jadi ujian itu juga menguji ketaatan. Bagaimana informasi itu terbatas ketika di zaman itu. Ya, jadi para sahabat itu nggak boleh membocorkan bahwa tempat mereka ngumpul itu di Darul Arqam tuh nggak boleh bocor. Bayangin sekarang anak usia 15 tahun, kemudian mungkin bisa ketemu Ustadz Abdul Somad di tempat yang padahal tempat itu tidak terekspos ke media. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan story kan, wih ketemu Ustaz Abdul Somad, ngomongin apa, bla bla bla. Langsung dilihat sama musuh itu kan. Wah kenapa nih, ngapain nih? Langsung didetek tuh pasti story-story orang. Ya, oh ada celah nggak nih? Kayak gitu. Oh, apalagi media lebih sadis lagi hari ini. Makanya dulu itu sense of security itu diutamakan banget sama Nabi dan ketaatan itu tadi. Jadi jadi sahabat itu nggak boleh ada yang membocorkan. Sekalipun itu keluarga dia, sekalipun orang kenalan dia, selama dia belum berislam, nggak boleh bocor. Apalagi Darul Arqam itu hadap-hadapan dengan Darun Nadwa sebenarnya. Darul Arqam, Ka'bah, Darun Nadwa. Kalau tahu tuh, ya mungkin Darul Arqam bisa dihabisi. Ya, karena yang beriman itu Arqam bin Abi Arqam usia 15 tahun, tapi bagaimana usia 15 tahun itu nggak comel. Gitu ya, taat, benar-benar taat, ya, nggak asal ngasih tahu orang, ya, bahkan di saat itu juga di awal-awal yang mau masuk Islam itu juga dilihat latar belakangnya, ya, karena awal-awal nih pondasi ini bahaya kalau ada orang munafik masuk, ya, maksudnya dia dari kalangan seperti apa, baik apa enggak, latar belakang dia juga.
Sehingga dia nanti dikategorikan, oh ini ketika masuk Islam ya mereka harus belajar dulu. Jadi nggak langsung dikasih tahu Darul Arqam. Ya, jadi Rasul yang nyamperin. Ya. Jadi untuk Muslim ketika itu sahabat yang baru masuk Islam, ya, tapi masih dalam rangka perkenalan gitu ya, belum banyak yang tahu bagaimana latar belakangnya. Jadi mereka nggak langsung dikasih tahu markasnya itu Darul Arqam, nggak langsung kasih tahu. Tapi Nabi yang nyamperin mereka terus belajar. Sampai sudah ya mungkin berapa lama barulah dikasih tahu kita belajarnya di Darul Arqam nanti. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa tahu. Sekalipun dia seorang Muslim, diuji dulu dia taat nggak nih, ya dia sami nggak nih, denger nggak nih apa yang disampaikan. Nah barulah nanti kemudian ketika sudah sabat gitu ya, kokoh kepercayaan kepada Nabi, nah baru silakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana di saat itu wahyu-wahyu yang turun itu kebanyakan kisah, ya, kisah-kisah sejarah para nabi dan rasul, ya, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya. Nah ini kita kenapa penting sejarah dalam membimbing satu organisasi, ya, untuk mencapai tujuannya adalah untuk mengkokohkan, untuk mengambil inspirasi, ya, untuk belajar bahwa orang-orang terdahulu itu udah pernah ngelaluin loh gitu ya. Paling tidak kita tahu, oh ternyata ujian mereka tuh lebih berat gitu kan. Nabi adalah nabi terakhir yang masuk dalam kategori ulul azmi, ya kan? Ya, para nabi dan rasul yang punya kesabaran yang dahsyat. Nah, ketika Nabi ya dikatakan sebagai nabi yang ulul azmi, ya, Nabi sudah dikisahkan dulu tuh nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana ujiannya, kan minim ya kalau kita singkat. Jadi karena memang sedikit yang ulul azmi kan, cuma 5. Pertama Nabi Musa. Nabi belajar tuh kisah Nabi Musa lewat Al-Quran. Apa yang dialami Nabi Musa, bagaimana umatnya, ya kan? Bagaimana Bani Israel ketika itu banyak nanya, ya nggak bermanfaat nanyanya juga gitu ya. Bahkan membelot ketika Nabi Musa punya tugas mulia berjihad. Yang paling parah, ya bedanya Bani Israel dengan umatnya Nabi Muhammad apa? Bani Israel itu udah diselamatkan, terus bilang beriman kepada Nabi Musa, tapi ketika ada perintah jihad, ya untuk ke Palestina, ya menghadapi suku di sana, kata Bani Israel apa? Udah kamu aja yang berangkat dengan Tuhanmu. Toh kemarin kita lolos dari Fir'aun, ya itu kan cuma kamu dengan ini membenturkan kayu ke tanah gitu, Nil terbelah gitu dengan Tuhanmu. Kita di sini aja nunggu hasil. Itu Bani Israel. Nah, Rasulullah ketika nanti perang Badar kita cerita, Rasulullah juga ada bukan keraguan tapi ingin ngetes, ini umatnya sama enggak nih? Ada yang kayak gitu enggak? Itu ketika perang Badar. Makanya perang Badar itu kan nanti ada diskusi sebentar tuh sebelum ke Badar. Ya, ini lanjut apa enggak? Itu Nabi langsung minta pendapat dari para sahabat. Nah, sahabat itu banyak yang berpendapat. Kalau muhajirin, insya Allah loyalitasnya teruji lah. Nah, Nabi pengen dengar dari kaum Ansor yang baru masuk Islam itu kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Ketika ditanya, langsung kaum Ansor bilang, tenang Nabi, kami tidak seperti Bani Israel. Kalau Bani Israel mengatakan, pergilah engkau dengan Tuhanmu. Kalau kami bilang, pergilah wahai Nabi, dengan Allah membersamai dan kita juga ikut bersamamu. Itu bedanya. Gitu ya. Jadi sejarah itu membuat inspirasi kepada kita dalam kita menentukan kebijakan, program, solusi, ya, dalam amal-amal kita dalam berdakwah. Contohnya sangat banyak, ya, termasuk Ashabul Kahfi itu juga jadi inspirasi Nabi ketika berhijrah untuk menyelamatkan akidah, maka butuh tempat yang lebih nyaman dan aman untuk berdakwah. Atau mungkin ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah memaafkan kafir Quraisy yang dulu pernah menyelakai, melukai, bahkan membunuh kaum muslimin,
Itu juga kemudian Nabi mengambil inspirasi dari Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf bisa memaafkan dikala ada kesempatan untuk membalas. Ya, kan bisa aja, karena Nabi Yusuf ketika itu sudah masuk ke istana, mungkin punya relasi yang banyak, sehingga bisa aja tuh saudara-saudaranya yang dulu menjerumuskan ke sumur kemudian dilukai gitu kan. Tapi enggak, Nabi Yusuf, aku maafkan, kalian bebas. Nabi Muhammad juga sama, aku maafkan. Akhirnya apa? Kemudian mereka masuk Islam. Insya Allah itu yang kita bisa pelajari di hari ini, ya. Semoga bisa menjadikan spirit atau stimulan kita untuk hari-hari, jam-jam ke depan dalam beribadah lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih totalitas lagi. Terkhusus kita insya Allah akan menghadapi bulan Ramadan, maka jadikan 2 bulan ini sebagai bulan persiapan, bulan penanaman, bulan treatment, sehingga Ramadan kita bisa mendapatkan hasilnya. Bahkan bukan hanya di Ramadan, ya, kita juga punya beban bahwa setelah Ramadan harus lebih baik lagi, sehingga bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin dari saya, ya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wa hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.